BT ki bibit takwa, maka gerakkanlah, siarkanlah BT ki di daerah-daerah, karena itu melanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan orang tuanya nanti di dunia. Itulah harapan saya, semoga Allah Ta'ala meridai kepada kita sekalian. Nyun sewu, berbicara program Sidikiyah selama ini seolah-olah itu hanya dua. Ketika berbicara program Sidikiyah, seolah-olah hanya santunan, bangunan, santunan, bangunan, santunan, bangunan. Tapi belum ada yang fokus pada urusan pendidikan. Padahal ketika kita mengacu pada wisata rohani Uyunun Tajri Naf'ah, itu kan alokasi dana dari Tajri Naf'ah itu ada 3. Yang pertama untuk 2000 Jamiatul, jelas itu bangunan. Yang kedua untuk Dibra, jelas itu santunan. Yang ketiga kan dialokasikan untuk pendidikan. Nah, kami melihat Nyun Sewu, mohon maaf nah, Pak Dawawin selaku wakil sekjen DPP Orsid, kalau kami salah mohon dikoreksi. Seolah-olah selama ini di Sidikiyah ini memang belum ada yang bahwa pendidikan ini juga program penting dari mursyid gitu. Seolah-olah belum terfikirkan. Selama ini santunan-santunan yang ada, yang digalang dari warga Sidikiyah, kalau tidak untuk bangunan ya santunan. Belum ada yang mengalokasikan santunan yang khusus dialokasikan untuk pendidikan. Padahal kalau kita sudah tahu betapa besarnya dibalik BTQ yang dicanangkan oleh Sang Mursyid, seharusnya ini juga menjadi perhatian khusus bagi pengurus-pengurus organisasi yang ada di Sidikiyah, juga menjadi perhatian khusus bagi seluruh warga Sidikiyah. Makanya di sini kami istilahnya mengingatkan lah, monggo di Mojokerto ini pendidikan ini juga menjadi salah satu fokus utama, karena apapun yang terjadi ketika berbicara BTQ ya juga tetap butuh operasional, jadi jangan sampai di situ nanti gurune pengelolai melok mikir dana operasionale. Jangan sampai seperti ceritanya Mas Hanafi ada di salah satu BTQ itu, yang sampai dana operasional itu nggak ada sama sekali, bahkan untuk beli kapur saja nggak bisa. Yang mana akhirnya di situ ada tinggal kapur sedikit ditulis di papan tulis, pesan kepada anak-anaknya untuk tulisan itu ditunjukkan kepada orang tua. Gurunya nulis bak fathah bayak fathah ya ro fathah ro bayaro, supaya ditulis oleh anak-anaknya untuk ditunjukkan kepada orang tua atau wali murid. Nah setelah ditunjukkan ke wali murid, setelah dibaca oleh wali murid juga minta anaknya supaya nulis untuk ditunjukkan kepada pengelolanya. Gurunya nulis tok fathah to ro fathah ro ko fathah ko to ro ko lagi biar gitu. Dan di sini kami juga mohon kepada pengurus organisasi yang ada di Sidikiyah wilayah daerah Mojokerto, ini juga ada perhatian tersendiri kepada BTQ. Karena berdasarkan data mulai sejak 2010 itu BTQ ada 300 sekian ya Mas Hanafi. Tapi setelah kepengurusan yang baru sekarang di data itu dari 300 sekian itu ada yang sebagian itu dikatakan mati, ada sebagian dikatakan mati suri, ada sebagian dikatakan semaput BTQ-nya. Lah setelah diselidiki kenapa hal ini bisa terjadi, karena pada masa itu belum adanya perhatian dari pengurus. Jadi seolah-olah BTQ itu berjalan sendiri. Makanya kenapa di Departemen Pendidikan yang sekarang ketika berbicara BTQ itu tidak boleh misalnya ada apa-apa dari BTQ itu langsung ke pusat, itu